warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ellen Iswari dari program studi perbankan syariah kelas C. Jadi dibuatnya video ini guna memenuhi tugas akuntansi syariah yang diampu oleh Ibu Puji Lestari. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai posting buku besar. Dan di sini saya mempunyai 3 rumusan masalah. Yang pertama mengenai apa yang dimaksud dengan posting buku besar. Yang kedua, bentuk-bentuk kolom buku besar itu ada apa aja sih? Yang ketiga, bagaimana cara memasukkan dalam posting buku besar. Oke, kita bahas satu-satu dari rumusan masalah yang pertama, yaitu mengenai pengertian. Pengertian buku besar yaitu suatu kumpulan akun-akun yang digunakan untuk dapat merangkum atau mengelompokkan transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum yang menggambarkan perubahan harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Peran buku besar yang pertama yaitu tempat mencatat perubahan posisi keuangan secara akurat. Yang kedua, memberikan informasi keuangan secara efisien bila diperlukan. Yang ketiga, sebagai sumber informasi penyusunan neraca, saldo, dan laporan keuangan. Dan pengertian posting buku besar itu sendiri yaitu proses pemindahan informasi berupa pencatatan atau pengelompokan nama-nama akun ke dalam bagian yang sesuai dari jurnal umum ke dalam buku besar. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah yang kedua mengenai bentuk-bentuk buku besar. Yang pertama, bentuk T, yaitu buku besar yang paling sederhana dan paling banyak digunakan dan berbentuk huruf T. Biasanya digunakan untuk keperluan analisis transaksi dan juga menjelaskan mekanisme penggunaan akun. Yang kedua, bentuk skontro, yaitu salah satu buku besar yang sebelah menyebelah yang biasa disebut juga sebagai 2 kolom. Sama seperti bentuk T tetapi jauh lebih lengkap. Dan yang ketiga yaitu bentuk stafel, adalah buku besar yang berbentuk halaman dan memiliki lajur saldo. Bentuk stafel sendiri dibagi menjadi 2, yaitu bentuk stafel berkolom saldo tunggal. Adalah buku besar yang mempunyai 3 kolom, digunakan apabila dibutuhkan penjelasan dari transaksi yang jumlahnya relatif banyak. Yang kedua yaitu bentuk stafel berkolom saldo rangkap, yaitu buku besar yang mempunyai 4 kolom. Salah satu bentuk buku besar yang mirip dengan bentuk kolom saldo tunggal, tapi ada perbedaannya. Perbedaannya ialah pada buku besar ini kolom saldo dapat dibagi menjadi 2 kolom, yakni kolom debit dan kolom kredit. Kolom tanggal digunakan untuk mencatat tanggal terjadinya suatu transaksi. Kolom keterangan digunakan untuk bisa mencatat alasan bertambahnya atau berkurangnya suatu saldo akun tersebut. Kolom referensi juga dapat digunakan untuk menulis nomor halaman jurnal yang diposting ke buku besar. Sedangkan kolom debit ataupun kredit digunakan untuk dapat mencatat nominal saldo yang akan menambah atau mengurangi nilai akun yang bersangkutan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan atau rumusan masalah yang ketiga, yaitu langkah-langkah dalam posting buku besar. Langkah pertama yaitu membuat kolom untuk buku besar. Kolomnya terdiri dari kolom tanggal, keterangan, ref atau referensi, debit, kredit, dan saldo. Saldo sendiri dibagi menjadi 2, yaitu debit dan kredit. Di sebelah kiri atas tabel terdapat nama akun dan sebelah kanan tabel terdapat nomor akun. Di sini terdapat total 7 akun yang digunakan pada toko analis tekstil. Apa sajakah akun yang digunakan pada toko analis tekstil tersebut? Yang pertama, nomor akun 111 untuk kas, 121 untuk peralatan, 211 untuk utang usaha, 311 untuk modal, 312 untuk prive, 411 untuk pendapatan jasa, dan 511 untuk beban gaji. Lanjut, langkah yang kedua adalah posting. Sebelum posting, ini adalah jurnal umum toko analis tekstil.
Dan jurnal umum ini harus disandingkan dengan kolom-kolom buku besar. Jika tidak disandingkan, kita akan mengalami kesulitan dalam pengerjaannya, karena jurnal umum pada kolom ref atau referensi ini akan turut serta kita isi pada proses posting. Jadi harus kita sandingkan terlebih dahulu. Lanjut, kita mulai proses postingnya dari transaksi awal tanggal 1 dulu ya pada jurnal umum, yaitu tanggal 1 Mei. Ada akun kas di sebelah debit, kita pindahkan akun kas ke buku besar kolom kas juga. Tanggal kita isi Mei 2022, tanggal 1. Kemudian keterangan kita isi dengan setoran modal awal. Kemudian ref atau referensi kita isi dengan halaman jurnal umum, karena ini halaman 1, jadi kita isi JU01 atau jurnal umum 01. Karena kas ada di sebelah debit, kita tulis pada kolom debit juga sebesar 30 juta. Dan kredit kita strip. Dan saldo normal untuk kas ada di debit, jadi kita tulis juga di sebelah debit 30 juta. Yang kedua adalah akun modal, tanggal Mei 2022, tanggal 1. Keterangan kita isi dengan kejadian setoran modal awal. Kemudian kolom ref kita isi juga JU01. Karena modal ada di sebelah kredit, kita isi juga 30 juta pada kolom kredit, dan debit kita strip. Dan saldo normal untuk modal berada di kredit, kita isi 30 juta pada kolom kredit. Setelah itu kita lihat kas tadi akunnya 111, kita tulis ke kolom ref pada jurnal umum 11 juga. Dan akun modal, akunnya nomor 311, lalu kita tulis juga ke kolom referensi pada jurnal umum akun modal 311. Kita masuk ke tanggal 2 pada jurnal umum, ada akun kas. Jadi kita masukkan ke buku besar kas juga. Tanggal kita tulis 2 Mei 2022. Keterangan kejadian penerimaan kredit. Referensi kita isi JU01. Tadi pada jurnal umum, kas berada di sebelah debit, jadi kas pada buku besar kita masukkan ke kolom debit juga. Saldo normal untuk kas berada di sebelah debit, jadi kita tambahkan dari transaksi sebelumnya 30 juta ditambah 12 juta menjadi 42 juta. Saldo kredit kita strip. Setelah itu kita masukkan nomor akun kas pada referensi jurnal umum kas, yaitu 111. Dan yang kedua yaitu akun utang pada tanggal 2 Mei. Keterangan kita isi kejadian penerimaan kredit. Referensi kita isi JU01. Tadi di jurnal umum, utang berada di sebelah kredit, jadi kita masukkan ke buku besar akun kredit juga 12 juta. Saldo normal utang berada di sebelah kredit, jadi 12 juta kita masukkan ke kolom kredit, debit kita strip. Setelah itu kita masukkan nomor akun pada akun utang, yaitu 211, kita masukkan ke referensi pada jurnal umum. Lanjut ke transaksi atau jurnal umum tanggal 3. Ada akun peralatan dan juga kas. Kita masukkan akun kas terlebih dahulu. Kas sebelah kredit kita tulis tanggal 3. Keterangan kita isi membeli peralatan. Referensi JU01. Debit kita strip karena kas berada di kolom kredit. Kredit kita isi 5 juta.
Saldo, untuk saldo akhir debit semula 42 juta, kemudian kita kredit, artinya kita kurangkan yang semula 42 juta lalu dikurangi 5 juta menjadi 37 juta. Kredit kita strip karena debit lebih besar. Kemudian kita masukkan nomor akun kas 111 ke referensi jurnal umum kas. Peralatan, tanggal kita tulis Mei 2022, tanggal 3. Keterangan kita isi membeli peralatan, referensi JU01. Debit kita isi 5 juta, kredit kita strip. Untuk saldo berada di kolom debit sebesar 5 juta. Kita masuk ke tanggal 4 jurnal umum. Terdapat 2 akun, yaitu Privo dan kas. Seperti biasa kita masukkan akun kas terlebih dahulu. Akun kas berada di sebelah kredit. Keterangan kita isi pengambilan pribadi, referensi JU01, debit kita strip, kredit kita isi 4.500.000. Saldo terakhir transaksi 37 juta, lalu kita kredit kembali atau kita kurangi 4.500.000 menjadi 32.500.000. Tetap berada di kolom debit karena debit lebih besar daripada kredit. Kredit kita strip. Setelah itu kita masukkan nomor akun 111 ke kolom referensi jurnal umum kas. Akun yang kedua adalah Privo. Tanggal 4 Mei 2022, keterangan pengambilan pribadi jurnal umum 01. Debit kita isi 4.500.000, kredit kita strip. Saldo normal Privo berada di kolom debit, jadi kita isi 4.500.000 pada kolom debit. Setelah itu kita masukkan nomor akun Privo 312 ke kolom referensi jurnal umum Privo. Kita masuk ke jurnal umum tanggal 5. Terdapat akun beban gaji dan kas. Kita masukkan pada akun kas terlebih dahulu. Tanggal 5 Mei 2022, keterangan membayar gaji, referensi jurnal umum 01. Debit kita strip, kredit kita isi 1.500.000. Saldo akhir terdapat 32.500.000. Kita kredit atau kita kurangi 1.500.000 menjadi 31 juta. Kredit kita strip. Nomor akun 111 kita masukkan ke referensi jurnal umum kas. Selanjutnya akun beban gaji. Tanggal 5 Mei 2022, keterangan membayar gaji, referensi JU01. Debit kita isi 2.500.000, kredit kita strip, dan saldo normal beban berada di debit. Jadi kita isi ke kolom debit 2.500.000. Setelah itu kita masukkan nomor akun beban gaji, yaitu nomor 511. Kita masukkan ke referensi jurnal umum akun beban gaji. Dan jurnal umum tanggal 6 terdapat akun kas dan pendapatan jasa. Kita masukkan akun kas terlebih dahulu. Kas berada di kolom debit. Tanggal 6 Mei 2022, keterangan menerima pendapatan, referensi JU01. Debit kita isi 10 juta, kredit kita strip. Saldo akhir pada debit 31 juta. Kita tambah dengan 10 juta menjadi 41 juta. Dan akun pendapatan jasa.
tanggal 6 Mei 2022, keterangan menerima pendapatan referensi JU01, debit kita strip, kredit kita isi 10 juta. Saldo berada di akun kredit 10 juta. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ada manfaat dari pembelajaran di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.